Shalom, semangat iman atau salam semangat iman dari Kolonodale, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyertai perjalanan mission trip saya sejak tanggal 16 Maret 17 Maret maksud saya yang lalu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena saya terpelihara dengan baik, tubuh, jiwa, roh saya terpelihara baik. Nah, malam hari ini kita akan berbicara dalam tema bertindaklah. Oke, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita adalah bahwasanya ketika kita mengambil tema ini bertindaklah, itu bersempena arti atau berkenaan dengan apa yang sedang kami kerjakan. Hari ini saya dengan teman saya Pendeta Joni Taroreh dari Poso. Kami ada di Kolonodale. Nah, tentunya besok adalah hari Sabat. Hari di mana kita akan beribadah. Kami tentunya juga terlibat dalam pelayanan. Besok pagi dan sore kami akan terlibat dalam pelayanan. Di tengah-tengah waktu itu kami akan mengambil kesempatan untuk melakukan perkunjungan baik kepada hamba Tuhan maupun kepada jemaat. Salah satunya yang akan kami kunjungi adalah besok Desa Tinompo, di mana ada hamba Tuhan di sana, Bapak Pendeta Jimmy, dan juga ada jemaat di sana. Nah, berbicara tentang tema kita malam hari ini, bertindaklah, itu datang atau didasari dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Efesus 2 ayat 10 ini menjadi dasar tema kita, bertindaklah. Nah, ketika kami sudah tiba di Kolonodale, memang target utama penginjilan kita adalah kepada suku Wana. Nah, itu harus bayar harga memang. Waktu, apalagi jauh dari orang-orang yang kita cintai, apalagi ada banyak hal. Tapi tema malam hari ini bertindaklah, itu sedang kami kerjakan berdua dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Joni Taroreh. Nah, kalau saya deskripsikan perjalanan saya, atau ketika saya deskripsikan perjalanan dari Batam untuk tiba di suku Wana, kira-kira demikian. Kalau kita berangkat sore dari Batam, maka kita akan tiba di Palu pagi-pagi esok hari, karena dia transit di Jakarta antara 7 sampai 9 jam. Bisa bayangkan, dan saya sudah alami itu, saya transit di Bandara Suta Soekarno-Hatta, transit 9 jam. Nggak bisa tidur, tidak ada sofa, hanya ada kursi, artinya tidur ayam. Lalu ketika kita tiba di Palu, kalau kita mau straight langsung ke Kolonodale yang tempat kami berada sekarang ini, itu memakan waktu 15 sampai 17 jam perjalanan mobil. Boleh bayangkan itu. Lalu dari Kolonodale kita menyeberang naik feri selama 6 sampai 7 jam. Lalu kita naik sepeda motor ke atas, ke gunung, kira-kira 2 jam.
Bolehkah kita bayangkan itu? Tapi memang ketika Efesus 2 ayat 10 disampaikan kepada kita hari ini, malam ini, tentang perbuatan baik, dan kita perlu bertindak, artinya ada harga yang harus dibayar. Umur saya tidak muda lagi loh, menuju 58 tahun. Ya. Tapi perjalanan yang sedemikian alot dan simultan, saya boleh menikmatinya dengan sukacita. Karena apa? Perjalanan ini bukan untuk pesiar. Perjalanan ini untuk misi. Perjalanan ini untuk pekerjaan baik. Sekarang kita masuk dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dimaksud Efesus 2 ayat 10 adalah yang pertama. Ada banyak hal bisa kita deskripsikan, tapi saya mau bagi dua hal. Yang pertama, memberitakan kabar baik. Yang kedua, berbagi kasih. Memberitakan kabar baik. Roma 10 ayat 15 berkata, betapa indahnya kedatangan orang-orang yang memberitakan kabar baik. Dan itu kami imani. Artinya ketika kami nanti tiba di suku Wana, kami akan di welcome. Tugas utama kami memberitakan kabar baik, menguatkan mereka, dan berbagi kasih. Kadang kita sering lupa bahwasanya gereja itu terdiri dari berbagai macam ragam tipe kelas jemaat. Setuju? Ada yang kaya, super kaya. Ada juga yang miskin dan super miskin. Ada juga suku terasing seperti yang akan kami kunjungi. Karenanya, tema kita bertindaklah. Mulai besok kami akan mengerjakannya. Memberitakan kabar baik, berbagi kasih. Lebih-lebih kepada saudara kita suku terasing. Mereka tidak cukup hanya menerima asupan makanan rohani. Mereka juga butuh asupan makanan jasmani. Tentunya ketika kita memberikan asupan makanan jasmani, tidak ada tolok ukur di situ. Tolok ukurnya adalah hati. Lukas 6 ayat 38. Tahu Lukas 6 ayat 38? Atau perlu kita buka Alkitab? Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah maka kamu akan diberi. Ada lanjutan ayatnya, tapi intinya adalah Tuhan bukan mau kita memberikan besar, tapi Tuhan mau kita memiliki hati yang besar untuk memberi. Bisa dapat pesannya? Tuhan tidak membutuhkan pemberian kita yang besar, tapi Tuhan mau kita punya hati yang besar untuk memberi. Ketika saya masih di Batam, saya share tentang perjalanan saya. Lalu ada teman saya bilang, Pak Is, kenapa jauh-jauh pergi ke Sulawesi Tengah? Di sini, maksudnya di Batam, masih banyak yang belum diinjili. Lalu saya jawab begini loh Pak, kalau bicara panggilan atau calling, kadang-kadang nalar itu nggak bisa kepake Pak. Ya seperti Bapak sekarang, saya nggak bisa jawab kenapa harus jauh-jauh. Tapi kalau bicara panggilan, bicara calling, saya pakai satu rumus. Rumusnya Paulus, Filipi 1 ayat 21. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada banyak orang bilang, Pak Iskandar terlalu berani di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya cuma jawab, orang juga yang stay at home 24 jam, minum vitamin, makanan bergizi dan seterusnya, olahraga, jemur di matahari, meninggal juga.
Ayo pilih mana. Berdiam di rumah tanpa bertindak, lalu kita isdet juga, atau bertindak dan Tuhan terus berikan peluang. Bukan isdet, bukan mati. Tuhan terus berikan peluang bagi kita untuk melakukan pekerjaan baik sebagaimana yang dimaksud daripada Efesus 2 ayat 10. So, mari kita bertindak. Saya bilang sama teman saya, harusnya Bapak jangan patahkan semangat saya, Pak. Bapak malah harusnya support saya. Dan Bapaklah yang menginjili yang di Batam, karena Bapak yang tahu toh. Bapak bilang di sini masih banyak yang belum diinjili. Artinya Bapak punya data. Bapak sudah mapping. Lah, kenapa tidak dikerjakan? Bertindaklah. Itu dia. Nah, malam hari ini Sabtu 20 Maret 2021. Kami ada di waktu Indonesia Tengah, lebih cepat 1 jam daripada WIB. Kami akan segera ke peraduan. Topang kami dalam doa juga boleh. Topang kami dalam doi atau duit. Tidak menjadi masalah. Apapun itu. Karena ketika kita juga menabur untuk pekerjaan Tuhan, upah kita sama. Sampai di sini pertemuan kita para sahabat. Jangan lupa besok adalah hari Sabatnya Tuhan. Persiapkan dirimu untuk masuk dalam ibadah dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati.